kalau saya sih gini, kalau di begal ya, abang udahlah itu ambil aja. Atau malah syukur-syukur dia ngomong dulu. Iya. Lah kalau langsung bacok atau kumaha? Oh iya. Ada belum? Ya, iya bang. Sultan Roti. Teman-teman, hari ini ada orang-orang yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan pengalaman mereka hidup di satu komunitas, dan yang terkadang kita sebagai orang awam, lo pada juga pasti berpikir kenapa sih mereka mau ada di komunitas itu, daripada nanti stigma negatif yang keluar dari lu dengan gua, lebih bagus kita tanya langsung ke orang-orangnya untuk kita tahu jawabannya seperti apa dan bisa mematahkan stigma-stigma di luar sana yang mungkin orang-orang di luar sana berpikir bahwa itu negatif atau bagaimana. Gak usah panjang-panjang, orangnya sudah pada ada di depan gua. Halo teman-teman. Halo. Terima kasih ya sudah mau kesini untuk berbagi cerita dengan gua, dengan teman-teman di luar sana yang mungkin pasti bertanya-tanya kenapa kok bisa ada di komunitas itu dan tertarik di komunitas itu. Sorry, ini gue ngomong dengan teman-teman, mohon maaf diperkenalkan dulu. Ini Bang Caplin. Saya Robi. Ada Bang Robi dengan Bang Caplin. Terima kasih ya teman-teman. Ada pertanyaan dari teman-teman di luar sana yang nitip pertanyaan lewat kami, dan menurut gue mungkin kalian akan bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau gue yang jawab, gue nggak ada di situ. Kalau kalian ada di situ dan kalian mungkin bisa jawab pertanyaan itu. Kenapa teman-teman itu tertarik dengan komunitas Vespa? Siapa yang menjawab? Silahkan. Yang dulu aja ya. So. Kalau tertarik ke Vespa, gimana ya? Emang udah dari kecil bang suka ke Vespa gitu. Jadi dulu emang belum ada komunitas. Belum ada, cuman sendiri doang, sendiri. Pengalaman apa gimana sih menceritain pengalaman? Ketertarikan kalian ke Vespa itu apa? Padahal kan mungkin ada komunitas yang lain gitu loh. Kenapa kalian lebih memilih Vespa? Apa yang menarik dari Vespa? Hobi sih. Hobi ya. Ya karena gue sempat dengar ada kalimat yang bilang begini, satu Vespa sejuta saudara. Betul bang. Apa karena itu? Iya. Karena itu salah satunya itu ya. Iya, salah satunya dari itu. Sama lebih suka ke arah klasik aja sih. Kalau Vespa lebih kelihatan klasik lah daripada motor-motor standar. Tapi kan kalau Vespa itu kan lagi sambil ngopi nggak apa-apa. Terus ditawarin di sono. Tapi kan kalau Vespa itu kan kesannya itu, mohon maaf, gue nggak nyinggung perasaan siapa-siapa, tapi yang kelihatan kami orang di luar itu, orang awam itu lihatnya kok orangnya kayak jorok-jorok gitu loh. Padahal nggak semuanya kan kayak gitu. Nggak semuanya apa sih? Nggak semuanya anak Vespa kayak begitu bang. Oh gitu. Iya. Gue dengar kalian punya komunitas tersebut, kan komunitas ya? Iya. Grup-grup sendiri ya? Iya. Itu nama grup kalian apa? Nama komunitas kalian di tempat kalian itu apa? PMS. PMS. Iya. PMS. Iya. PUMS. Iya. Itu artinya apa tuh PUMS? Pasukan Udara Malang. Pasukan Udara Malang. Iya. Oke.
Ya sih, mantap. Oke, jadi itu udah berdiri dari tahun berapa itu Pums itu? Kalau berdiri sih udah sekarang 4 tahun. 4 tahun ya. Baru 4 tahun. Kalau 4 tahun. Oke. Besok sih ya jadinya kalau tanggal 25 Oktober kan hari jadi tanggal 25 Oktober Ini. Oh, 25 Oktober ya sekarang. 25 Oktober ini pas 4 tahun. Iya. Oke. Di situ ada ketuanya, Pums itu. Ada terstruktur lah. Oh, jadi terstruktur ya. Ada saya, Ada ketua, ketuanya. bendahara, sekretaris, ada sejumlah. Oh, sih terstruktur banget ya. Iya. Gue pikir ya duduk ngumpul, Nah. es minum, ngopi, ngerokok, keluar gitu enggak ya? Iya kayak kelas gitu bang, sama aja kayak sekolah. Terstruktur gitu. Ada wali, wakil, kayak gitu ada. Ada ya. Itu kalian cari dana juga? Cari dana sih paling perkumpulan misalkan. Ada iurannya nggak? Iya, kalau Ada. ada uang kas. Ada uang kas kayak gitu bulannya. Itu untuk untuk kepentingan kayak acara anak yatim, santunan segala macam. jadi kalian ada itu juga ya? Ada. Berarti ada sisi positifnya hanya karena orang-orang di luar sana Ada. lihatnya berisik, Iya. kemana-mana kan teman-teman di Facebook itu kan kemana-mana bawanya itu kali rumah motornya itu itu karena karena yang di jalan itu sendiri dia itu. Tapi ya seninya sih ya itu seninya sih. Iya, berbagai macam motor gitu, Vespa juga. Kita nggak ngeliat Vespa dia gimana segala macam, gimana dia Vespa nih, ya itu saudara kita mau Vespa dia kayak gimana juga sama. Iya sih, gue lihat timnya itu solid banget. Anak-anak Vespa itu solid banget. Ya kalau soal solidaritas bang jangan ditanya soalnya. Nggak. Dari mana aja mah itu ya. Iya. Soalnya gue pernah tinggal di Jakarta dan gue lihat ada yang dari minta tisu dong, kasihan dia. Gue pernah di Jakarta dan gue lihat ada yang dari Bandung, tapi yang dari Bandung itu dia cuma ke Jakarta, yang biaya hidupnya segala macam itu orang-orang Jakarta. Emang kayak gitu komunitasnya. Itu ada acara-acara kumpulan gitu enggak? Ada bang. Ada ya? Kayak lebaran Vespa juga ada. Apa? Sama lebaran Vespa gitu. Jadi setiap tanggal berapa ya? Apaan? JSR. Nonton Vespa gitu. Oh iya itu JSR dia namanya bang. Jadi memang se-Asia. Semuanya tuh Vespa dari Asia. mana-mana. Si Asia itu ngumpul semua di situ, dari luar negeri juga datang. Enggak sih. Jadi pasti ada. Ada beberapa gitu. Ada beberapa dari Malaysia. Pokoknya ramai Ada. ada. Sorry, teman-teman datang ini sudah dapat persetujuan dari ketua komunitasnya belum nih? Ntar demo nggak gitu? Udah ya. Ketuanya siapa sih kalau yang di situ? Nizar Zulmi. Nama-nama panggungnya? Kalau nama Nizar itu gue kurang kenal. Yang kenalnya itu nama panggungnya. Siapa ya? Sia tuh. Jaya kan? Iya, iya. Oh Jaya. Iya. Oh, yang orangnya jangan kayak gini gitu ya? Nah, pasti Oke. Komentar dari masyarakat ke kalian itu gimana? dari masyarakat bang. Kan pasti orang-orang di luar masyarakat lihatnya kan kalian berisik, gak kemana-mana berisik. Terus sendiri kalau Facebook di mana? Berbuk, Di mana sebelah mata banget lah pokoknya mah. Iya. Tapi padahal nggak semuanya kayak gitu bang. Sebenarnya nggak kayak gitu semua. Kan orang-orang nganggapnya di anak Vespa pada gimana gitu penampilan segala macam. Iya. Padahal nggak semua yang Vespa kayak gitu. Pernah tuh kalau di mana sampai dibakar itu satu Vespa itu di daerah Balaraja kalau nggak salah itu dibakar Vespanya itu sama rumah-rumahnya itu. Tapi ya kalian biasa aja sih ya kalau ada tanggapan masyarakat seperti itu udah biasa ya. Udah biasa kita kayak gitu mah. Pernah nggak kalian ngalamin hal yang mengerikan
banget. Misalkan lagi dalam perjalanan tiba-tiba di keluar masyarakat keluar, kadang kalian ajak ribut, ada nggak kan? Enggak ada sih. Paling cuma gimana ya, dari anak terus apa nggak apa namanya santai aja bang, santai aja bang, santai aja. Enggak, maksudnya gini, kalian kalau lewat kan pasti ya apa ada lewat satu daerah atau satu kampung, terus warganya keluar, woi berisik woi. Enggak ada kayak gitu, enggak ada, paling dipendam sendiri sama masyarakatnya kali. Enggak secara langsung, woi berisik nggak kayak gitu kan. Dampak positif dan negatif selama kalian ada di komunitas Vespa itu. positif dan negatif. Nah, Positifnya dulu ya. ya, soal itu. Dulu deh. Kan gua dampak positifnya aja. Biarkan orang-orang tahu, masyarakat tahu kan bahwa ya kalian nggak cuma hanya sebatas nongkrong, jalan kemana, tapi kan ada di Sudah organisasi, ada sisi positif. sisi positif mah kalau dari berbesok sih udah pasti nyari saudara sih itu bang, itu positifnya. Saudara temen kan kalau kita jauh gitu kan kita main. Walaupun kalian sorry nih, gue tanya sorry. Ini pertanyaan dari gua. Ibarat nih, gua dari NTT lah, Iya. datang ke Jakarta bawa Vespa. Yang notabene gua nggak kenal kalian. Terus kalian lewat gua motor mogok di situ, bantuin nggak itu kayak gitu? Pasti. Berhenti bang kita. Walaupun Vespa dia gimana juga tetap berhenti, walaupun kita nggak kenal dia siapa, dia dari mana, nggak kayak gitu bang. Udah apaan ya, ciri khas ya Kayak gitu mas. kalau misalnya itu ada yang mau kan itu ya. Berarti sisi positifnya pengen nyari saudara. Nah negatifnya, kan pasti ada positifnya ada negatifnya. Negatifnya apa? Kalau Dicemooh orang atau diapain? Iya, Dilemparin orang. sering banget dipandang sebelah mata sih bang. Nah Vespa tuh pasti itu kan udah sering banget kalau ngomong kayak gitu, kalau dipandang sebelah mata emang pasti. Terus kayak gitu kalian ajak berantem nggak? Ya bang, namanya makanya sehari-hari tuh bang. udah kenyang bang makan kayak gitu bang. Gitu ya. Oke. Sore ini, kenapa penampilannya anak-anak Vespa itu identik dengan gimbal, tatoan, antingan, ada yang sampai gak mandi. Sebenarnya sih nggak semua kayak gitu. Enggak Nggak semua gimbal, tato, nggak semua. Ya gimana sih hidup di luar? Karakter orang kan beda-beda. Hmm. Karakter orang kan beda-beda. Oke, teman-teman, ini mereka yang jawab bukan gua cuma bertanya. Gua yakin bahwa dengan mereka berdua menjawab pertanyaan ini sudah mematahkan stigma-stigma di luar sana. Betul. Ya, gua pun berharap besar bahwa dengan kalian berdua hadir di sini untuk bisa mematahkan stigma orang-orang di luar sana. Kadang kan orang-orang lihat bahwa ini cuma isinya berisik doang, padahal nggak ada sisi positifnya. Ada yang gue lihat, memang kalau ketua komunitas kalian itu gue kenal orangnya, baik sih orangnya, suka kadang nyolot. Memang kegiatan PUMS itu di situ yang gue lihat setiap tahun itu pasti ada santunan anak yatim. Bang, Atau song. Setiap bulan puasa itu pasti selalu ngadain Pasti. buka bersama dengan Iya. anak-anak yatim, ibu-ibu janda. ya itu setiap tahun sih. Ya itu gue lihat. Pasti kita. Berarti apa yang dipikirkan orang-orang di luar sana sudah terpatahkan dengan kalian mengklarifikasi hari ini, Om. Mereka nggak cuma hanya berisik doang, tapi ada sisi positifnya, ya sisi
di satu sisi mereka pengen cari saudara, yang kedua ada hal sosial yang mereka bangun di dalam komunitas mereka itu untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar mereka. Sorry, teman-teman sudah berkelana sampai mana? Soalnya kan kalau Vespa itu ada yang udah sampai ke mana, ujungnya gimana. Kalau teman-teman sendiri paling jauh, jarak paling jauh sampai mana? Kalau saya sih ke 0 kilometer. Udah nyampe? Udah nyampe. Serius lu? Ya, abang ngapain bang? Gila, 0 kilometer. Sabang ya? Kalimantan. Aceh ke sono lagi kan? Aceh ke sono lagi kan? Oh kalau di Kalimantan sih. Tadi dia mau Kalimantan. Iya. Oh, udah sampai juga, gila. Pak Vespa? Vespa. Pakai beat susah bang. Berarti ya. Itu nanti. Tenang aja ya. Enggak kok. Tenang aja. Itu enggak jadi masalah kok, enggak jadi masalah. Iya lah, bannya 2 kok. Lu bawa duit berapa itu? Kalau bawa duit memang, ya kan kayak gitu kan ada jalan sehat, ada jalan sakit bang. Kalau jalan sakit itu kita nih, kalau jalan sakit kita nyari duit di jalan. Tapi kita nyolong itu. Bukan. Oh. Ngamen. Oh, ngamen. Iya. Pagi, sore, sampai sore, ngamen kita lanjut jalannya malam aja. Malam istirahat dulu begitu. Cuman nulis malam-malamnya doang sih. Kalau kalau jalan sakit ya, kalau jalan sakit itu udah gitu sih. Jadi ya jalan sampai di mana? Iya, intinya masih gak punya duit. Kayak gitu doang. Tapi hidup sih. Iya. Kalau yang gue lihat itu ya anak-anak Vespa itu walaupun dia nggak ada duit juga hidup, jalannya hidup. Apa aja pasti ada jalannya gitu. Nah kalau lu bilang jalan sakit, jalan sehat, kalau jalan sehat itu bawa duit atau gimana? Ya iya, itu mah udah maksudnya. Udah prepare-nya udah. Ya, emang pasti semua juga prepare pasti udah lama-lama. Udah matang-matang kalau udah jalan Jarak jauh gitu. Jauh gitu. Pasti udah semuanya. Baca belum loh. Gua mau ini misalkan kalau salah gitu jebrak. Jadi maaf ya. Tenang. Ini kan apa namanya, kita ngobrol santai sambil ngopi, sambil ngerokok, ya untuk mengklarifikasi stigma orang di luar sana soal Vespa. ya, masalah Vespa. Oke. Hal yang paling merugikan kalian ada di komunitas Vespa? Hal yang merugikan kita nih. Kalian yang hidup di Nggak ada. Vespa. Nggak ada yang merasa dirugikan kalau dari kita ya. Nggak ada. Lebih kebanyakan untung kalau dari kita. Lah kok bisa? Aku bisa. Iya. Lah untungnya apa ya coba? Kan lo kok Bisa banyak, ya bisa punya saudara di mana-mana gitu. Mau pergi juga nggak perlu takut. Nggak ada yang nolong, pasti ada aja gitu di setiap tempat segala macam. Pernah nggak kalian dibegal? Pernah. Pernah lah. Enggak lah. Jadi kalau saya sih gini, kalau dibegal ya, abang udahlah itu ambil aja lah. Atau malah syukur-syukur dia ngomong dulu. Iya. Lah kalau langsung bacok atau kumaha? Oh iya. Ada belum? Ya bang. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Alhamdulillah sih nggak pernah. Mungkin begal juga mungkin dilihat-lihat dulu kali ya. Atau gua kalau begal kayak begini apa yang mau gua ambil ya? Iya. Sorry. Mohon maaf teman-teman komunitas Vespa, Bu. Mohon maaf. Begal juga pasti mikir juga sih. Atau gua kalau ambil ini gua jalan syukur hidup lah, kalau nggak hidup. Atau kayak duluan gua. Jadi nggak pernah ngalamin hal kayak begitu. Nggak pernah. Alhamdulillah sih. Mudah-mudahan. Walaupun berkelana sampai sejauh manapun aman aja ya. Alhamdulillah. Lancar-lancar aja. Teman-teman bertemu nggak sih dengan preman kayak begitu? Preman gitu. Preman jalanan gitu. Akan sih gitu. Kalau kan sih tahu kan. Nggak tahu gua. Jadi anak kampus itu coba gitu bang.
anak kampung situ. Oh, apa tadi? Akam. Akam sih. Jadi ini Akam si iya. kampung situ. Oh iya masuk. Luar biasa. So. Barusan dapat nemu kayak gitu. Aduh, ya Allah. Jadi pernah nggak ngalamin kayak begitu? Lu lewat satu kampung situ berisi premannya keluar, bangsa lu jangan berisik lihat kampung gua gitu, ada nggak? Ada sih bang, alhamdulillah kayak gitu mah. Belum pernah. Walaupun sampai jarak jauh. Iya. Alhamdulillah. Yang penting mah kita Ya, juga menghargai lah kalau yang banyak sih gini bang, yang banyak sih teman pasti di setiap perjalanan pasti aja ada tempat. Di setiap kampung pasti Iya, ada. tempat transit. transit gitu. Ekspresi yang paling menegangkan ketika kalian ikut komunitas itu. Menegangkan. Hal yang paling menegangkan ketika kalian ikut komunitas FSP itu. Oh misalkan nih, Gimana? aduh, ini gue jalan malam nih, dipacok nggak ya gue masuk hutan gitu, dipacok nggak ya? Itu kan sesuatu yang menegangkan banget. Iya, pasti ada Pasti, sih. bang pikiran itu pasti ada. Pasti ada. Rasa takut juga pasti ada kalau jalan malam mah. Di pikiran itu pasti ada sih. Pasti. Ya namanya manusia. Iya. Ya, siapa sih juga yang mau? Iya, apalagi kan di kampung orang. Iya. Kalau di kampung sendiri mau onam. Ya onam bodo amat, onam. Ini kita nggak ditanya UMS itu dari asalnya dari mana Bang? Oh iya. Sorry. Apa tadi? Enggak lah. Tadi dia bilang apa ya? MS. Pums itu dari mana ya? Sorry. Pums dari mana? Kalau alamat lebih jelas Cicayur Timbul sih. Jadi Cicayur. Jalan Raya Cisauk. Legok ya. Legok. Tapi ada di kampung ya? Iya, stasiun Cicayur lah. Tahu Belakangnya. stasiun Iya, Cicayur. stasiun Cicayur. Stasiun Cicayur. Kan kalau masuk dari jalan raya, sesudah stasiun Cicayur apa sebelum? Sebelum ya. Iya. Ada gang masuk arah ke makam. Iya, itu ada sawah kan. Iya, itu masuk situ. Nggak jauh dari situ. Udah itu Di sawahnya aja apa lurus? Masih lurus? Lewat dikit. Apa di makamnya? Enggak lewat makam. belok ke kiri itu lewat. Iya, ada waktu itu banyak. Pasti ada di depan. Itu sekampung itu ya? Sekampung Bibul itu? Enggak. Dari mana-mana sih bang? Ngumpulnya di situ? Iya. Oh itu campnya di situ ya? Base campnya di situ ya? Gak cuma dari situ doang. Oh yang si Jai itu ya? Oh, jadi dia ketua komunitas di situ. Iya. Oh gitu. Oke. Anggota yang paling susah diatur kan kalian udah masuk di komunitas nih, kalian punya komunitas sendiri Pums itu ada nggak yang susah banget diatur? Kalau Ada sih, cuman kita nggak bisa nyebutin namanya. Ada mah pasti ada bang. Setiap Ada, pasti ada. Pasti ada. Pernah nggak kalian dalam satu komunitas itu konflik karena masalah cewek lah atau masalah apalah? Kalau masalah cewek mah, ya lah bang ngapain dulu bawa ke sini? Enggak kan takutnya misalkan nih lu bawa cewek dipepet sama dia gitu loh. Ya lah, udah kayak kita. Enggak ada bang. Kan banyak yang kayak gitu. Hah? Banyak yang kayak begitu teman makan teman sendiri gitu loh. Oh enggak ada itu. Iya lah kalau kayak gitu. Kayak cewek satu aja ya, beda. Ya dalam komunitas itu kalian nggak pernah konflik mah pasti ada tapi ya kalian bisa atasi ya. Iya, oke. Oh ya tadi nama komunitas kalian udah ada Pums ya. Pasukan Udara Skuter. Skuter itu apa sih skuter? Skuter ikan itu apaan skuter? Bahasa Inggrisnya skuter. Oh, gue pikir yang skuter itu yang orang suka melewoi itu loh, apa namanya? Yang suka apa? Skateboard, tadi masih segitu mas skateboard. Lah yang di laut itu apa namanya? Yang suka naik papan kecil ikutin ombak itu apa namanya itu? Bukannya skuter itu? Oke.
selama komunitas itu berada, kalian udah berapa banyak anggota kalian di situ? Untuk komunitas Anggotanya gitu. Anggota sekitar 30 kurang lebih. banyak juga ya. Itu dari daerah mana-mana aja. Cukup. Enggak. Jadi aku ya dari Mana-mana aja. berbagai macam. Ya saya nih salah satunya, saya dari Cisau. Kumpulnya di situ. Kumpul di situ. Iya, banyak sih bang. Kalau yang benar-benar dikumpulin banyak. Oh iya, tanggal 25 kalian mau bikin acara apa? Jadi Ulang tahunnya itu. niatnya sih ada apa sih? Keliling ke mana? Puncak. Itu. Itu doang sih. Nggak usah mewah, asal rame semua apa? Gue pikir kalian mau bikin acara santunan atau apa? Enggak ya, tahun ini enggak ya? Enggak. Enggak ya. Kalau tahun kemarin kan kalian nggak, kayaknya kalian bikin kan. Kalau tahun kemarin gue lihat. Bikin. Bikin ya, tahun Gimana kemarin. bikin? Cuman mau bikin, emang mau ada niat bikin lagi bang. Tapi bukan di daerah Dibul, bukan sekarang di situ. Jadi saya juga nih nyari tempat buat tempat di mana ya? Tempat yang pelosok. Pengen nyoba di tempat lain. Jadi kalian pengen berbagi di situ. Jadi bukan di tempat kumpulkan kita doang gitu. Kumpulkan berarti nggak kumpulkan dari orang. Ngumpul kalian lah. Ya, setuju. Oke. Kalian mau ngadain ada acara seperti itu? Iya, insya Allah. Insya Allah kan. Oke. Mudah-mudahan sih. Kalau ada kemudian. Insya Allah kami, gue dengan teman-teman mungkin bantu sedikit buat kaliannya, nggak banyak, ya mungkin paling bisa bantu bingkisan doang buat kalian kalau misalkan mau bikin acara di sana. Bukan itu, ini bukan gue bayar kalian, bukan, tapi ya gue dengar dari cerita kalian aja, bagi gue luar biasanya sekalipun orang melihat kalian penampilan seperti itu, melihat kalian mungkin berisik, tapi ada jiwa sosialnya kalian itu ya. Itu yang gue lihat dari situ. Insya Allah gue akan bantu sedikit, gue dengan teman-teman akan bantu sedikit. Kalau ketua komunikasi kalian udah tahu sih, nanti gue komunikasi dengan dia, gue komunikasi dengan beliau. Oke, teman-teman dari kalian berdua ini udah ada yang menikah belum? Oh, gue sih udah bang. Halo, udah. Iya. Anak? Anak. Baru satu. Gak mikir untuk nambah? Pikiran buat tapi istri yang gak mau nih. Berarti kalau udah menikah kayak begitu, udah keluarnya udah agak susah ya? Apa masih? Apaan sih? Keluar ikut. Iya. Oh, pasti itu banget pasti masih sih. sekarang. Apalagi lo punya anak ya. Jadi dibagi dua gitu bang. Bagian istri, bagian buat Vespa, kita membagi-bagi waktu gitu. Pinter-pinternya kita lah itu mas, pinter-pinternya kita atur waktu buat keluarga. Jadi itu nggak mengurangi juga ya? Nggak mengurangi semangat, nggak mengurangi waktu lu untuk tetap nimbrung dengan teman-teman lu ya. Siap. Jadi teman-teman, ini orang-orang yang mungkin kalian sering lihat di jalan dan mungkin berisik. Itu cuman segelintir orang doang yang mungkin berpikir kalian itu berisik, padahal sebenarnya kalian pun ada sisi positifnya menurut gue ya. Gue nggak tahu teman-teman di luar sana. Emang bener sih kalau berisik dari penyanyi masyarakat emang berisik. Ya om itu udah identik, Iya, udah identik banget. Tiknya sama Vespa. Iya. Atau kalau nggak berisik mah bukan Vespa dong. Apa yang nggak berisik ya? Ini Ada juga yang nggak berisik, Vespa Matic itu loh, yang keluaran baru. Kan dia nggak berisik juga. lo ngabers nggak? Kendala yang paling sulit kalian temukan dalam perjalanan, misalkan nih jalan-jalan, motor mogok, jauh dari kampung, jauh dari teman-teman, itu sulit gak sih kayak begitu? Itu juga ngajarin kita buat gimana caranya bertahan hidup sih bang.
jauh dari kampung segala macam, gimana caranya kita bisa menyampaikan tujuan. Pernah nggak kalian begitu ngalamin kayak begitu? Jalan di tengah-tengah hutan, mati motor atau apanya putus, Iya, kalau kan nggak sendiri. duit nggak pegang, jauh dari teman-teman, itu gimana? Pernah nggak kalian ngalamin kayak gitu? Pernah, tapi ya kan kita nggak sendiri. Kalau sendiri Jalan sendiri sendiri. Nggak sendiri. Pernah nggak kalian kehabisan duit sama sekali? Pernah ya, salah satunya itulah, itu jadi ngapain nyari duit di situ lagi, kayak ngamen, ngecek segala macam. Itulah Ya, yang buat caranya buat bertahan. bensin aja sih bang, kalau ngamen buat bensin. Kalau model kita nyari makan ya sebisanya mungkin kita minta gitu. Teman-teman, pesan kalian buat orang-orang di luar sana Soal Vespa. soal Vespa. Kan orang-orang di luar sana itu kan menilai kalian itu kan menjelek-jelek. Ya ada. Pesan kalian buat mereka apa? Ya, kita mah nggak harus ngomong sih bang. Saya mah gue nih mendingan ngebuktiin gitu, biar nggak usah kita ngomong lu maunya apa gitu. Gue mau ngomong kayak gitu sih. Gue maunya cuma lu nih hasil buah gitu. Kan gue dari setiap tahun kan sumbangan pada hati-hati gitu doang sih. Apa sih? Gimana ya jelasinnya? Orang yang nganggap itu biar itu lihat sendiri hasil dia gitu. Oke, jadi kalian nggak mau ngomong biar kalian buktiin dengan bukti nyata aja, nggak mau dengan bacotan doang. Iya, nggak kayak gitu. Lebih banyak aksi lah. Aksi ya. Malah bang kalau orang bacotin kayak gitu masih masyarakat itu jelek-jelek atau gimana ya lebih dari ke kitanya nih. Jadi kita bukan yang ngedon, malah Lebih Lebih semangat aja, ya. enak. serius lah. Tapi ya menurut gue juga hal wajar kok, hal wajar. Itu kan inian dia. Masing-masing kan, masing-masing. Ya, kalau masing-masing kan kita juga bisa mencoba masing-masing. Ya kalau misalkan ada orang-orang di luar sana yang menilai kalian negatif, kan itu haknya dia kan. Kita nggak bisa melarang dia, oh lu nggak boleh nilai gue yang negatifnya gitu. Itu kan pendapat mereka. Oh ininya berisik begini gitu, Vespa itu begini. Mungkin yang mereka lihat dari anak Vespa itu cuma sisi buruknya aja. Padahal dari anak Vespa juga ada sisi baiknya sebenarnya. Nggak semuanya buruk, anak segala macam gitu sebenarnya. Oh teman-teman, jangan kalian melihat dari sisi buruknya aja, tapi lihat dari sisi baiknya itu juga ada. Kata mereka bukan kata gua, kata mereka. Oke. Ya sisi baiknya sih menurut gua sih banyak, nambah saudara. Kemudian ya dari komunitas kalian sendiri ya ada yang tadi nggak tahu. Ya sih. Apa tadi slogannya Vespa apa? Satu Vespa, sejuta saudara. Satu Vespa, Saudara. sejuta saudara. Berjuta Vespa, Indonesia merdeka. Woi. Kalau tangan beneran Kan lu yang terjun di situ, jadi ya lu yang tahu panjangnya, gua kan nggak tahu. Satu Vespa, sejuta saudara, sejuta Vespa, Indonesia merdeka. Indonesia udah merdeka. Boro bang merdeka. Oke, luar biasa. Apalagi ya gue mau tanya, gue juga ini habis pertanyaan. Habis pertanyaannya ya udah nih. Harapan kalian untuk komunitas kalian, komunitas PUMS, Harapan. atau harapan atau cita-cita atau impian itu pengen PUMS itu seperti ini. PUMS punya kantor segini, punya base camp segini, atau PUMS mau naikin orang-orang naik umroh atau apa gitu. Harapan kalian untuk PUMS itu apa? Jauh sih kalau segi kayak gitu jauh. Kita kan cuma bisa Lebih ke arah solid. lebih ngebantu anak yatim yang di sekitaran kita nih. Kan banyak tuh, misalkan dari Cisau sampai Sokongan itu kan. Dari situ Apa? Serpong? Serpong. Oh, Serpong. Serpong, bukan salah tadi salah. Sorry.
Oh ya, sorry, gua potong. Itu kan ada juga tuh Apa tuh? cewek-cewek yang doyan, hobi Vespa juga. Cewek nih. Cewek. Iya, ada juga kan yang suka hobi Vespa. Ladies. Banyak. Namanya apa itu kayak begitu? Ladies Vespa sebutnya. Anjoy, sebutannya gitu. Ada lagi sih kalau anak BSD udah disebut. Iya kan? Dari siapa? Lu ketawa dong bang. Tolong. Ladies school itu apaan ladies school? Iya apa? Saya nggak tahu bahasa Inggris. Anjay. Aduh, aku dari malu gua. Oh, jadi emang ada yang Kebetulan istri saya sih itu sih ketuanya. Iya. serius. Serius ketua lagi sih. Iya. Berarti lu dapat bini lu di komunitas Vespa itu juga? Kalau dapat di Vespa sih bukan. Terus Ya kenal-kenal kayak gitu doang. Dia hobi Vespa, katanya saya juga hobi Vespa. Satu lu hobi. keluarin jurus lu. Iya. Terus ini Anjay. Set gitu ya. Ada peluang set masuk ya. Kayaknya bini lu harus dihadir di sini nih, kayaknya nih, karena menurut gua ya, kalau kayak kita laki-laki mau tidur geletak di mana aja kan masa bodoh Iya. amat. Nggak ada yang pakai kecuali bencong ketemu ya disikat sama bencong kayaknya sih. Pernah nggak? Sorry saya. Pernah nggak kalian ngalamin kayak begitu? Tidur nih pulas tidur, totonya bencong datang gimana? Di jalan. di jalan. Ya bang, amit-amit kalau nggak pernah bang, sumpah gue nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Kayak gitu becok ya. Ngincer kemarin udah kan? Kalau tidur pulus gitu loh, nggak tahu, totonya udah wassalam gitu loh. Wassalam dalam arti ya gitulah. Enggak. Kalau menurut gue ya laki-laki kan nggak terlalu berisiko. Kalau cewek kan beda. Sedangkan kan mohon maaf teman-teman itu kan tidur di mana aja, bisa di tera, di emperan toko, bisa di apa ya, bisa tidur, yang penting bisa tidur. Udah pokoknya mata udah ngantuk di mana ya tidur di situ aja. Kalau menurut gua laki-laki kan nggak terlalu berisiko. Tapi kalau cewek kan berisikonya Jadi emang sih kalau dipikir beresiko emang beresiko banget kalau tidur cewek itu di jalan. iya. Dan mau gimana ya, daripada pada tidur. Ini juga cewek-ceweknya bukan cewek-cewek yang bukan gitu bang, ngerti? Nah, apaan tuh? Apaan dia? Dia pasti kagak mau, ya kan? Kalau dia gitu maksudnya, diajak tidur di jalan, cewek-cewek yang Mana ada sih cewek yang ngeriak susah ya? nggak ada. Gitu. Mohon maaf sekali lagi gue nggak nyinggung, tapi ini kan ya pertanyaan. Iya, nggak apa-apa juga. Siapa? Pernah nggak kalian hilaf gitu? Kenapa ya? Gak apa-apa nih, Gak apa-apa. hilap, hilap. Tidur nih ya. Nama kalau laki-laki normal tidur, wah letak aja kayak gitu. Di situ ada cewek, bodinya, makanya geleng-geleng aja. Itu pernah nggak hilaf kayak gitu? Nggak pernah. Berarti sama kayak anak pang juga ya. Anak pang itu lihatnya berandalan kayak begitu, tapi Yang kalau kayak gitu kan, solidnya mereka itu saling jaga itu luar biasa. Asli. kalau kayak gitu kan nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ya, maksud gue bertanya seperti ini untuk mematahkan stigma orang di luar sana kan. Kalau kalian ada dengan cewek yang bawa Vespa di jalanan, pasti orang di luar sana berpikir itu cewek nggak bener, cewek nggak bener. Padahal belum tentu juga mereka kayak begitu ya. Mereka kebanyakan kan orang berpikirnya kayak begitu. Balik lagi ke diri kita masing-masing dulu. Jadi pokoknya saling jaga ya. Di komunitas kalian sendiri Pums itu ada yang cewek nggak? Ada sih, banyak kan. Sebetulnya
enggak disebut juga nggak masalah sih, tapi kalau misalkan ada ada. Kira-kira berapa orang? Seperempat lah dari sekilo, ngerti gak? Seperempat dari sekilo. Kalau kata lu nimbang beras, seperempat dari sekilo itu lo gimana nimbang, satu orang itu lebih dari seperempat itu mah. Iya, jadinya stabil Jumlahnya aja. ya, jumlahnya ya. 25% lah ada. 25%. Jadi ya stigma di luar sana hari ini, orang-orang hebat ini sudah mematahkan itu semua stigma yang orang berpikir mereka itu jorok, mereka itu berisik, mereka itu anak berendalan, anak keterbengek. Tapi mas ya itu semua terpatahkan dengan klarifikasi kalian hari ini ya. Emang ada ya yang misalkan anak kayak gitu melakukan gimana ya, kriminal, pernah mendengar? Pernah deh, kalau gue pribadi nggak dengar sih, kalau gue pribadi, tapi kan kita kan nggak tahu stigma orang di luar sana. Dia emang kalau setiap saya nanya juga, emang pernah misalkan maksudnya ke masyarakat kalau yang kayak gitu di apa sih yang ekstrem kayak gitu. Nah itu kan seharusnya kan gue tanya ke lu, ada? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti kan itu udah terpatahkan semua kan, udah terpatahkan semua kan. Oke.